Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ani. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9, adapun anggota dari kelompok 9 yaitu ada Vira Hantika Putri dari UPI, kemudian ada saya Indira Putri dari UNJ, kemudian ada Muhammad Dafa Gifari dari UPI, kemudian ada Muhammad Irfan Sukma Hermawan dari UPI, dan Talita Devina dari UNJ. Ya, kali ini kita mengangkat judul dengan dampak penghindaran pajak terhadap penerimaan negara. Nah, ada pun latar belakang dari kenapa kita mengambil dampak penghindaran pajak adalah karena saat ini 80% dana APBN berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan terdapat sejumlah masalah, yaitu adanya masalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak oleh pemerintah mengalami kendala. Salah satunya yaitu adanya aktivitas penghindaran pajak atau disebut dengan tax avoidance. Nah, adapun yang akan kami bahas pada siang hari ini adalah penerimaan negara, penghindaran pajak, dampak penghindaran pajak, serta solusinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Prantika Putri dari UPI akan menjelaskan penerimaan negara. Next. Deskripsinya, penerimaan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Dalam hal ini, penerimaan negara pajak. Next. Penerimaan negara terdiri dari pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Tata Devina yang akan menjelaskan mengenai penghindaran pajak. Boleh di next? Ya, penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan upaya wajib pajak yang memanfaatkan celah hukum dengan tujuan untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Nah, celah hukum di sini itu terjadi karena adanya ketidakjelasan suatu aturan mengenai suatu skema atau transaksi. Secara garis besar, tax avoidance dilakukan dalam 3 hal, yakni menunda penghasilan yang bertujuan untuk menunda pembayaran pajak. Yang kedua ada tax arbitrage dengan memanfaatkan perbedaan tarif yang umumnya terkait dengan wajib pajak orang pribadi, dan tax arbitrage untuk memanfaatkan pelaku pajak yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Baik, selanjutnya adalah dampak penghindaran pajak. Boleh slide selanjutnya. Ya, dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau individu ini tentu berdampak pada negara. Di sini kami merangkum beberapa dampak dari penghindaran pajak terhadap penerimaan negara. Yang pertama adalah kerugian dari penerimaan negara itu sendiri. Berdasarkan data dari BPS di tahun 2020 sendiri, penyumbang penerimaan negara terbesar itu masih dipegang oleh pajak gitu. Berbeda dengan penerimaan bukan pajak yang masih sangat rendah. Tadi di awal dijelaskan bahwa penerimaan dari pajak itu masih menyumbang 80% gitu dari penerimaan negara. Jika di angka yang kami peroleh di tahun 2020 sendiri, penerimaan dari pajak itu mencapai 1.698.000 dalam miliar rupiah gitu. 1.698.000 miliar rupiah, itu sangat-sangat besar gitu. Nah, jika terdapat penghindaran pajak oleh perusahaan, tentu angka ini akan semakin kecil lagi gitu. Yang kedua, menurunnya pendapatan
uang negara ya ini masih sama gitu dengan yang sebelumnya. Karena negara Indonesia masih mengandalkan pajak gitu ya untuk APBN-nya. Padahal kita tahu sendiri gitu, Indonesia sumber dayanya sangat banyak. Namun sayangnya masih bergantung terhadap pajak gitu sebagai sumber utama penerimaan negara. Lalu selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur yang dibayarkan oleh individu maupun industri kepada negara. Ini tujuannya untuk disalurkan lagi kepada masyarakat, khususnya untuk fasilitas publik atau barang-barang publik yang nanti dinikmati oleh masyarakat. Salah satunya adalah infrastruktur. Infrastruktur ini bisa meliputi jalan, bisa meliputi juga tempat-tempat umum ya seperti taman dan fasilitas-fasilitas transportasi lainnya. Mengutip dari Pajakku di 2020, penghindaran pajak secara langsung yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Nah, lalu jumlah kerugian juga di tahun 2020 atas penghindaran pajak ini hampir mencapai 4,78 miliar US dollar. Yaitu salah satu dampak dari penghindaran pajak ya terhadap penerimaan negara. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada solusi dari penghindaran pajak. Boleh next. Ya, yang pertama tentunya pemerintah sebagai pengendali dapat melakukan tindakan-tindakan preventif dengan merumuskan undang-undang administrasi perpajakan seperti itu. Lalu mengembangkan teknologi-teknologi untuk meminimalisir penghindaran pajak. Tentunya hal ini juga harus diimbangi dengan kemampuan institusi-institusi terkait dalam mengelolanya. Lalu yang ketiga ada menjalin kesepakatan multilateral. Seperti pada tahun 2017 lalu, Indonesia sebetulnya sudah pernah begitu ya, menjalin kesepakatan multilateral melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani gitu. Melalui yang namanya Multilateral Instrument on Tax ataupun MLI gitu. Jadi MLI ini tuh sudah ditandatangani oleh 68 negara, akan terus bertambah klaimnya begitu. Ini adalah upaya bersama-sama secara global guna mencegah praktik-praktik yang dilakukan wajib pajak ataupun badan usaha untuk mengalihkan keuntungannya ataupun mengurus basis pajak suatu negara. Gitu. Jadi nantinya setiap negara-negara yang menandatangani kesepakatan itu akan berbagi informasi terkait pajak tersebut. Gitu. Nah tentunya hal ini tuh sangat baik begitu ya karena tadi sudah disampaikan juga kalau penerimaan pajak itu 80% dari penerimaan negara khususnya Indonesia sendiri masih bergantung yang dari namanya pajak begitu. Jadi dapat disimpulkan juga penerimaan negara Indonesia ini sendiri itu 80%-nya melalui penerimaan pajak. Tadi juga sudah disampaikan sebesaran nominalnya itu adalah pada tahun 2020 saja sepanjang tahun 2020 mengalami kerugian sebesar 68,7 triliun begitu ya. Dengan rincian 67,6 itu dilakukan penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak badan, lalu wajib pajak orang pribadi sebesar 1,1 triliun. Nah kan begitu besar begitu ya pajak yang tidak diterima oleh negara, tentunya ini pun merugikan negara gitu. Tentunya dengan nominal sebesar itu pemerintah dapat melakukan pembangunan negara lebih baik gitu, dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang tentunya dibutuhkan dengan dana yang sebesar itu. Mari lanjut. Next.
Ya, ini terdapat poster yang kita buat terkait dampak penghindaran pajak terhadap penerimaan negara begitu ya. Tentunya poster ini pun merangkum seluruh isi dari artikel yang kita buat. Boleh next lagi. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.